semangat sekali nih, Masya Allah. Alhamdulillah, alladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakal-ladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله وداعيا بالحق باذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, yang kami hormati yakni Al-Ustaz Nasrullah selaku Kepala Sekolah Hafiz Quran Zamrud Bekasi. Insyaallah beliau dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur insyaallah. Yang kami muliakan juga Sohibul Bait atau tuan rumah dari lingkungan perumahan Grand Paradiso, yakni selaku Bapak RT yang mewakili Bapak Asopan Sobian ya, Pak. Yang kami muliakan juga para pemateri kita hari ini, yakni insyaallah ada 2 pemateri yang lagi dalam perjalanan ayah bunda, yang kemungkinan naik pesawat ke sini ya, jadi cukup lama. Yang pertama yakni ada Al-Ustaz Hendra Hudayah LC-MPD, beliau selaku Direktur Sekolah Hafiz Quran. Yang kedua ada Bunda Revi ya, yang insyaallah sebagai pemateri kita dengan Quran, dengan tema Quran in Golden Period. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini dalam kajian Sekolah Hafiz Quran Zamrud Bekasi dengan tema yaitu Quran in Golden Period. Tema ini sangat istimewa ya bunda, karena membahas betapa berharganya mengenalkan Al-Quran di masa emas seorang anak, di mana di saat otaknya itu seperti spons yang cepat menyerap dan hatinya masih murni. Beda seperti kita yang sudah keruh dan kotor karena diisi dengan berbagai macam dosa. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, at-ta'alumu fis sighari kan naqshi 'alal hajar. Belajar di usia senja atau di usia belia, di usia anak-anak itu seperti mengukir di atas batu yang mana bahkan akan membekas selamanya. Kalau mengajarkan Al-Quran di usia emas ibarat menanam pohon di tanah yang subur, maka mengajarkannya di usia senja bukan tidak mungkin, tapi cukup susah ya. Mereka ketika kita belajar mengajarkan seperti seumuran kita ini yang sudah punya anak ya kan, itu akan susah. Kenapa? Dia akan membutuhkan cangkulan ekstra serta pupuk yang banyak tentunya. Jadi mari kita manfaatkan masa emas ini sebaik mungkin agar anak kita bisa tumbuh dengan Al-Quran sejak dini. Salawat dan salam tak lupa kita selalu curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengenalkan cahaya Al-Quran kepada kita hingga akhir zaman. Dan kita berharap kelak nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayah bunda yang kami muliakan, kajian ini akan menjadi panduan berharga bagi kita semua, khususnya para orang tua, guru, serta para pendidik, agar anak-anak kita tumbuh dengan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, sehingga masa emas mereka benar-benar menjadi masa yang gemilang. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, izinkan kami membacakan sedikit riwayat hidup dari para narasumber kita nantinya. Yang pertama yakni ada Al-Ustaz Hendra Hudayah MPD. Beliau ialah tadi sudah kami sebutkan selaku Direktur Utama dari Sekolah Hafiz Quran Zamrud Bekasi. Sekolah Hafiz Quran yang mana alhamdulillah Sekolah Hafiz Quran ini sudah berada tersebar di berbagai daerah. Insya Allah saat ini ada 8 cabang, dan salah satunya di Zamrud Bekasi yang sama-sama kita ketahui. Beliau telah lama terjun di dunia tadabbur Al-Quran dan juga di dunia waris. Jadi kurang lebih 15 tahun beliau berada di sana menggeluti dunia waris dan tadabbur Al-Quran.
Jadi ayah bunda yang ingin berkonsultasi masalah warisan, ya kan, ini gimana pembagiannya, gimana, bisa tuh nanti sama Ustadz Hendra, insya Allah. Yang kedua yakni ada Bunda Revi Sulistyorini, Esos Diploma Montessori. Beliau ini salah satu wali santri juga di Sekolah Hafiz Quran Tebet Jakarta, ya, di pusat. Beliau sudah lama menggeluti dunia Montessori anak-anak, ya, yang mana kurang lebih sudah belasan tahun beliau mengajarkan, ya, tentang Montessori kepada anak-anak. Alhamdulillah, seluruh anak-anaknya pun belajar di Sekolah Hafiz Quran Tebet, insya Allah. Dan insya Allah akan menjadi materi kedua kita pada hari ini dengan tema Quran in Golden Period. Baik, mengizinkan, marilah kita awali majelis kita yang mulia ini dengan pembacaan surah kitab surat Al-Fatihah. Ya, insya Allah kita berharap acara kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya marilah kita dengarkan sesama pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Aditya Pamungkas. Insyaallah beliau akan membacakan surat Luqman ayat 12 hingga ayat 19. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Wa in jahadaka
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya bunayya innaha in taku mithqala hambatin min khardalin fatakun في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Wa qasid fi mashyika waghdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam perjalanan, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Muhammad Arifki Pamungkas yang telah membacakan beberapa ayat dari surat Luqman. Sebelumnya kami ucapkan ahlan wa salam bi khuduriku kepada Bunda Revi. Alhamdulillah telah hadir materi kita pada hari ini. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari kepala sekolah kita, yaitu Al-Ustaz Nasrullah. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. Khalaqal insan, alamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang pertama-tama yang terhormat pemateri kita Bunda Revi, ya. Selamat datang di lingkungan yang baru, insyaallah. Kemudian Pak RT, ya, yang saya hormati, kemudian wali santri dan tamu undangan sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak kenikmatan, ya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang terbaru, ya, yang sebelumnya kita mengadakan sosialisasi ini di Esaki Zamrud, ya, di Ruko. Ya, alhamdulillah kita punya tempat baru dan kita bisa manfaatkan masjid yang ada di sekitar Esaki Gedung B ini untuk kegiatan kita. Ya, alhamdulillah Pak RT juga sangat terbuka bagi kita semuanya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan kita, insyaallah. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat-umatnya yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, ya, dan mendapatkan syafaat yang kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, hari ini hari di mana kita mengadakan sosialisasi kurikulum, yang mana agenda ini terutama bagi bunda-bunda yang baru bergabung di Esaki. Alhamdulillah, yang baru bergabung di Esaki Zamrud yang terbaru ada 19 wali santri. Alhamdulillah. Jadi yang terbaru ini perkenalkan, ya, saya yang bertanggung jawab di Esaki Zamrud, Bunda, seperti itu. Kemudian untuk program sosialisasi kurikulum, itu kita ada 1 tahun 2 kali, ya, artinya ketika ada pendaftaran santri baru maka kita adakan sosialisasi kurikulum seperti itu. Ini untuk terkhusus informasi bagi wali santri yang terbaru. Ada wajah-wajah yang baru saya lihat masalahnya, ya, lumayan cukup banyak, masya Allah. Alhamdulillah sudah bisa hadir pada hari ini. Kemudian sosialisasi, ya, kurikulum ini yang mana nanti, ya, ustazah yang akan menyampaikan sosialisasi tersebut dan bagaimana capaian-capaian anak-anak, ya, Bunda. Tapi kita padukan dengan parenting, ya, agar, ya, Bunda juga bisa nih dampingin anak-anaknya ketika di rumah, ya. Kan biasanya kalau di rumah kalau tidak punya ilmunya, mendidiknya lebih sulit, ya, insya Allah lebih sulit, ya, kata Bunda Revi, ya. Makanya kita coba, ya, kasih, ya, ilmunya, ya, supaya reda sedikit gitu emosinya ketika menghadapi anak-anak, ya, pertama. Oke. Kemudian semoga juga nanti kedepannya ayah bunda bisa terus bekerja sama dengan sekolah hafidz Quran. Jadi sekolah hafidz Quran itu bukan tempat laundry atau tukang jahit. Tukang jahit bunda punya bahan, ya kan? Kasih ke tukang jahit, bayar berapa? 100, misalkan 200.000 buat jadi udah jadi. Tapi sekolah bukan tempat jahit, ya, artinya harus ada bunda juga, tidak hanya berapa Ustadz bayarnya SPP-nya per bulan sekian, ya udah
lepas gitu aja, nggak bisa ya. Jadi sekolah itu bukan tempat laundry, bukan juga tempat jahit yang bunda bisa langsung bayar langsung beres, tapi tidak, harus ada kerja sama. Makanya sosialisasi kurikulum ini ya, faedahnya atau manfaatnya supaya kita sebagai orang tua kemudian sekolah bisa bersinergi ya. Untuk apa? Untuk menjadikan anak-anak kita yang cinta Al-Quran, melahirkan anak-anak juara bersama Al-Quran. Nah, tadi kita sekolah Hafiz Quran ketika membuat tagline-nya ada yang tahu? Coba saya tes ya. Sekolah Hafiz Quran bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak, Allahu Akbar. Nah, itu tidak hanya tagline, tapi itu ngambil dari ayat Al-Quran yang tadi yang mana dibaca oleh qiraah kita. Nah, di situ ada tagline semuanya. Yang ngambilnya dari surat Luqman seperti itu. Oke, Bunda, mungkin itu saja ya. Semoga nanti apa yang pemateri kita sampaikan, Bunda bisa mengambil banyak faedah yang bisa Bunda amalkan. Saya tutup, wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Nasrullah yang telah memberikan sambutannya pada hari ini. Baik, langsung saja ke acara inti kita. Insyaallah kita akan dengarkan sesama ayah bunda ya, dari pemateri kita yang pertama, yakni kepada Bunda Revi Sulistyorini Esos Diploma Montessori. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya senang sekali bisa berada di sini, bisa membagi sedikit pengalaman saya. Saya berterima kasih yang banyak, jazakumullahu khairan, atas kesempatan yang diberikan dari sekolah Hafiz Quran. Sebetulnya saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih hebat dari ayah dan bunda sekalian, bukan. Tapi karena kebetulan anak saya sudah berapa tahunnya, mulai dari SHQ Tebet itu dari umur 3, sekarang yang besar umur 12, berarti berapa tahun? 9 tahun ya, 9 tahun sudah di SHQ. Jadi mungkin cuma berbagi pengalaman aja sih sebetulnya. Dan untuk hari ini saya ada hadiah sedikit. Saya coba belajar menulis, dan ini buku saya yang pertama, kompilasi, tentunya belum berani untuk menulis sendiri. Untuk peserta terbaik, pertanyaan terbaik, saya kasih hadiah, insya Allah. Ya, biar nggak ngantuk ya Bu ya. Udah pegang kacang, permen, udah ya, oke. Udah pegang buku, udah ya. Karena saya ada pertanyaan juga nanti. Saya dikasih tugas sama Ustazah Nadia, Bun, tolong bagi-bagi ilmunya tentang Quran in Golden Period. Pertama, saya backgroundnya adalah diploma Montessori, berarti saya bersekolah tentang ilmu Montessori. Jadi saya sedikit mengcombine dan membagi sedikit apa itu ilmu Montessori dan pandangan Montessori, ditambah dengan mempelajari dan mendekatkan anak-anak dengan Al-Quran di usia emas. Usia emas itu kita harus tahu. Boleh first slide mungkin Ustaz? Thank you. Ya, pertama saya mau pamer sedikit ya. Ini yang kecil, ini yang gede. Ini foto ini saya ambil pertama kali mereka bersekolah di sekolah Hafiz Quran. Yang ini waktu di umur 3 tahun, sekarang umur 9. Yang Fatimah ini waktu di umur 3 tahun, sekarang umur 12 tahun. Ini waktu mereka hadir di sanlatnya SHQ ya, di Tebet. Pertanyaan saya yang pertama, tolong tulis di bukunya ayah dan bunda. Kenapa ayah dan bunda memilih sekolah Hafiz Quran untuk menjadi partner dalam mengaji? Sok ditulis halal.
Aduh, ini apa bisa? Ya, boleh ditulis dulu. Nggak usah panjang-panjang. Kenapa ayah dan bunda memilih sekolah hafiz Quran? Itu dulu yang saya tanyakan sebelum saya bercerita panjang lebar. Sudah? Sudah ya? Nah, nggak usah ngarang bebas. Boleh next slide, Ustaz? Terima kasih. Nah, ini adalah teori Montessori ya, stages of development, tahapan-tahapan perkembangan anak. Ya, first stage, a period of transformation. Tahapan yang pertama 0 sampai 3 tahun disebut sebagai unconscious mind period. Unconscious itu artinya tidak disadari oleh anak bahwa dia sedang belajar. Coba kalau 0 sampai 3 kan belum bisa ngomong, belum bisa berpikir ya. Mereka hanya bisa menyerap apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Oleh karenanya kalau orang bule, kalau orang barat dulu ada teori dengarkan musik klasik pada saat hamil, betul? Karena katanya akan menciptakan anak-anak yang cerdas. Sekarang menurut saya itu tidak valid. Yang lebih bagus lagi kalau ibunya selama proses kehamilan ngapain bu? Ngaji. Ngaji. Ayahnya mengaji, ibunya mengaji. Dengarkan secara moral. Saya bisa ngomong begini, alhamdulillah saya sudah pernah melakukannya, makanya saya share, gitu ya. Alhamdulillahnya, jadi mungkin tidak dirasakan pada saat kehamilannya, tetapi saya bisa rasakan itu sekarang. Kemudian yang kedua adalah 3 sampai 6 ya. 3 sampai 6 itu mereka udah mulai bisa ngomong, mereka udah mulai bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. 3 sampai 6 disebutnya conscious period. Conscious period artinya apa? Sadar. Mereka sudah dalam keadaan sadar untuk bisa menerima dan mendengarkan atau menyerap apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari lingkungan sekitar mereka. Di sini juga masih dalam tahap fondasi awal. Titik beratnya bu di 3 sampai 6 ini, 0 sampai 6 itu betul-betul titik berat. Setelah dari 6 dan ke atas, 12 itu udah maksimal ya. Selebihnya formation of an adult, sudah terbentuk menjadi manusia dewasa. Boleh dibilang kalau orang Jawa bilangnya kalau mau dibentuk itu udah kemanjon. Kemanjon itu apa ya? Udah susah gitu. Kenapa? Karena pembentukannya udah terlewati. Jadi betul-betul yang paling penting adalah 0 sampai 12. Tapi titik benang merahnya adalah 0 sampai 6. Jadi 6 tahun itu menurut saya loh ya. Menurut saya cepat sekali. Kayak gini tuh langsung selesai 6 tahun. Kalau kita tidak maksimalkan ayah dan bunda, udah baca-baca. Siapa yang punya akun Instagram? Nggak punya? Cirus, nggak punya Instagram. Punya? Ayah punya Instagram. Kok rambutnya rambut gitu? Kayak nggak mungkin kan? Pusing nggak baca berita sekarang? Pusing. Saya kalau udah lihat Instagram, itu bukannya healing. Udah stres, langsung ke tempat tidur anak, doain anak, nangis. Akhirnya handphonenya saya taruh aja udah gak jadi healing. Serem. Jadi maaf ya kalau saya nangis, karena memang saya punya anak perempuan 2. Saya nggak tahu nih, ya bukan saya nggak tahu kalau Allah akan jaga, bukan. Tapi kan kalau kita punya kambing, terus kita mau taruh kambingnya nggak diikat, kira-kira itu tawakal nggak? Enggak dong. Kalau tawakal bawa kambing, kita mau sholat, kambingnya diikat dulu, baru kita sholat. Itu kan tawakal. Jadi saya Bismillah, mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita semua ya, ayah dan bunda.
Jadi itulah 0 sampai 6, penting banget ya. Second stage itu 6 sampai 12 ya. Tadi saya sudah sampaikan a period uniform growth. Yang tadi udah nyangkut di otak dia tuh di sarafnya mereka, di otak mereka tuh kan sarafnya bekerja. Mereka koneksikan satu sama lainnya pada saat umur 6 sampai 12. Ya. Kemudian stage yang ketiga a period of transformation. Udah mulai membentuk. Maka tadi saya bilang pembentukan manusia dewasa 12 sampai 18. Jadi kalau bahasa saya udah kemanjon kalau kita baru ngajarin ngaji. Sama kayak gitu. Saya berusaha untuk juga bisa menghafal Quran ya ayah dan bunda. Tapi qadarullah sulit Ustaz Hendra. Sulit banget gitu. Berasa nggak? Berasa kan? Karena ini kita nih udah apa ya? Udah banyak sekali yang jadi ini kita ya. Seperti kata Pak RT bilang RAM sama ROM-nya ya itu udah terbatas ya, udah swap gitu. Jadi after about 18 years of age there is no longer any transformation. The individual simply becomes older. Jadi kalau udah 18 udah nggak bisa ya. Next, jadi kira-kira menurut ayah dan bunda, kapan kira-kira yang terbaik mengenalkan anak-anak kepada Al-Quran? Enggak juga. Dalam kandungan, ibu luar biasa, masya Allah. Nah, sekarang saya kasih gambar dulu nih ya, gambar otaknya. Ayah bisa kelihatan ya, saya. Perkembangan otak anak usia 0 sampai 3 untuk memaksimalkan potensinya. Otak bayi akan bertumbuh menjadi 2 kali lipat pada tahun pertama kehidupannya. Menurut ayah dan bunda, pada saat anak itu otaknya berkembang 2 kali lipat, apa yang lebih baik dikenalkan? Akademis dulu atau Al-Quran dulu? Yakin? Nggak mengajari calistung dulu? Ibu-ibu kan suka langsung ini ya, ntar SD-nya baca gimana ya? Yakin ya? Yakin? Ya. Kemudian 60% energi bayi akan disalurkan kemana? Ke otaknya, bukan ke anggota badan lainnya, tapi ke otaknya. Jadi pastikan 0 sampai 6 itu fungsi otak dimaksimalkan dengan banyak sekali hal-hal yang baik yang kita kenalkan. Yang terbaik adalah tentunya Al-Quran, ya kan? Daripada dengerin suara ibunya yang marah-marah melulu, bener gak? Bener kan? Coba cucian belum dicuci, gosokan numpuk, anak dari tadi bolak-balik berantakin mainan, betul? Sama saya juga. Otak bertumbuh 1% per hari. Nggak main-main, 1% itu banyak loh. Banyak, ya. Kemudian, otak anak usia 3 tahun 2 kali lebih aktif dibandingkan otak orang dewasa. Berarti mereka lebih pintar atau lebih bodoh dari kita? Lebih pintar. Kalau orang melihat anak saya yang besar, Fatimah, aduh Mbak Revi, Masya Allah ya, Fatimah hafalannya banyak banget. Gimana tuh Mbak ngafalinnya? Mereka nggak lihat proses yang saya jalanin ini. Mereka nggak lihat. 3 tahun Fatimah S.Haki berangkat. Saya waktu itu ikut kelasnya pagi ya, yang umur 3 tahun kelasnya pagi, regular pagi. Itu maunya ke Al-Famili dulu. Karena dia tahu tujuan habis ini adalah ngaji. Ya, jadi dia putar otak bagaimana ibunya menggagalkan kegiatan mengaji pagi hari ini. Di dekat SHQ tempat ada Indomaret, Bu. Apakah kira-kira Fatimah mau ke Indomaret yang dekat SHQ? Oh, tentu tidak. Padahal Bajai sudah dekat dengan SHQ. Tapi dia maunya, Mama, Fatimah nggak mau Indomaret yang ini, Mama. Fatimah mau Indomaret yang dekat rumah. Allahu Rabbi. Saya, ya Allah, ya Rabbana, nak, sama aja nak, yang di sini kakak mau beli apa?
Ya nggak tahu. Emang kakak udah bisa mikir sekarang? Kan belum masuk Indomaretnya. Baiklah, Pak Badriah, tolong balik lagi ke Indomaret yang dekat rumah. Balik lagi, kata supir bajainya. Nanti pas saya tambahin. Sampai di depan Indomaret, tidak ada Indomaret, Bunda. Apa kira-kira yang mau dibeli Bunda? Dia keliling dulu. Allah, ini udah jam 9, mulai jam 9. Jam 9 kita sudah mulai. Dilihat spidol, penghapus. Akhirnya tetaplah pendiriannya pada sebuah penghapus kecil berwarna pink seharga Rp6.000. Sementara saya ongkos bajainya bolak-balik berarti udah hampir Rp50.000. Baiklah. Tapi alhamdulillah memang itu harga yang harus saya bayar, tetapi ketika saya melihat dia sekarang harga itu tidak terbayarkan lagi. Yang melihat bagaimana dia duduk mengaji. Karena memang tujuan saya masukin saya ke sekolah Hafiz Quran, tujuan saya kalaupun emang Fatimah dan Maisun menjadi seorang hafizah, alhamdulillah itu bonus buat saya. Tapi tujuan utama saya adalah bagaimana anak saya bisa punya kebiasaan mengaji. Kalau dia belum ngaji, resah hatinya. Kalau dia belum murojaah, aduh kok kayaknya nggak enak, mah kakak belum ini. Itu tujuan utama saya. Nggak naik level. Usahanya ketakutan sama saya. Bun, Fatimah kayaknya nggak bisa naik level, Bun. Oh iya, nggak apa-apa Ustazah. Karena buat saya hafalan dan proses naik level itu adalah suatu proses yang saya nilai adalah prosesnya, bukan hasilnya. Kalau orang dewasa pasti memikirkan apa? Hasil mindset dibandingkan proses. Ya. Jadi itu sebetulnya pengalaman saya. Jadi jangan pikir orang 3 tahun nggak pintar, nggak, salah. Memiliki jaringan otak yang 50% lebih banyak. Jadi listrik-listriknya itu di otak mereka lebih banyak, ayah dan bunda. Ya, makanya kalau coba disetelin lagu apa aja deh, setelin aja 2 hari 3 hari, kira-kira bisa joget yang sama nggak sama apa yang dia tonton? Coba kalau ayah sama bunda begini, bisa 3 hari? Hasilnya sama 3 hari? Tidak mungkin. Lihat dia, lagi eksplor, oke deh teruskan. Ya, mantap. Ya, jadi jangan berpikir bahwa anak-anak itu anak-anak yang dia mah tahu apa, dia mah enggak, dia benar-benar menyerap. Tapi dia tidak mengutarakan, dia tidak ngomong, dia hanya simpan semuanya di sini. Ya sayang, jempol naik, ya oke aku bantu. Oke, thank you. Iya, mau baca, mengaji, iya boleh. Jadi jangan berpikir mereka adalah anak-anak yang anak-anak tahu apa enggak. Mereka banyak menyimpan, kemudian nanti akan dituangkan pada saat yang menurut mereka adalah waktu yang tepat. Contoh, ayah dan bunda sedikit ada beda pendapat nih ceritanya di rumah. Terus ngomongnya bundanya, enggak ayah, enggak kayak gitu. Gini. Kira-kira ketika dia lagi main sama temennya, terus dia berantem sama temennya. Terus dia begini, enggak, kamu tuh begini. Niru apa niru? Be careful, hati-hati, benar-benar hati-hati, ya. Oke, next Ustaz Afwan, terima kasih. Tulisannya kecil ya. Ini namanya bagian luar. Ini jadi kalau kepala kita tengkoraknya dibuka, itu yang paling atas itu yang kayak ular-ular itu namanya korteks. Ya, bunda ya, namanya korteks. Korteks cerebral, bagian luar otak manusia, mengandung banyak neuron. Nah, neuron ini saling berkomunikasi, seperti tadi saya bilang ya, seperti sinyal listrik. Nah, jadi ketika banyak neuron menembakkan sinyal secara bersamaan dan berirama, maka terbentuklah pola gelombang listrik yang bisa dideteksi menggunakan alat EEG atau elektroencephalogram. Pola ini disebut sebagai gelombang otak atau brain waves. Nah,
Ini ada penelitiannya, bukan katanya Bunda Revi, bukan, ada penelitiannya. Nah, ada 4 gelombang pada saat dicek itu ya. Ada istirahat biasa, ada mendengarkan musik lembut, ada mendengarkan musik keras, dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Ada orang diteliti dikasih dari ini ya, 4 hal tadi. Penelitian ini melibatkan 11 mahasiswa sehat usia 20-24 tahun yang menjalani uji EEG dalam kondisi tenang dengan mata terbuka dan tertutup. Ada 2 kejadiannya ya, terbuka dan tertutup. Hasilnya, ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, gelombang alfa meningkat lebih tinggi dibanding saat melakukan 3 aktivitas lainnya. Apa itu gelombang alfa? Gelombang yang muncul saat seseorang dalam keadaan tenang, santai, dan rileks. Pada saat inilah Al-Quran bisa membantu mengoptimalkan fungsi kerja otak. Jadi bukan sekedar teori, ada yang mempraktekkan, ada yang menguji, ya seperti ini. Itulah sebabnya saya wajibkan anak-anak saya untuk sebelum berangkat sekolah mereka mengaji 1 halaman. Kenapa? Untuk bisa merangsang otak mereka untuk bisa siap pada saat mendengarkan pelajaran di sekolah. Sebelum tidur, kalau bisa, kalau sempat, saya wajibkan mereka untuk mengulang hafalan yang tadi di Asaki dan di sekolah, kemudian mempersiapkan hafalan untuk besok disetor sama ustazahnya di Asaki dan di sekolahnya. Pertanyaan berikutnya mungkin akan bertanya nih bunda-bunda nih, saya udah tahu baca pikirannya. Terus belajarnya kapan pun? Belajarnya kapan? Setelah sholat maghrib mereka belajar. Setelah sholat isya, habis makan, sebelum tidur baru ngaji lagi. Jadi ngajinya 2 kali, sebelum tidur dan berangkat sekolah. Berat, iya, berat banget awalnya. Tapi alhamdulillah sekarang alhamdulillah mereka udah di tempat tidur, belum ngaji. Lupa kakak belum ngaji. Alhamdulillah. Berarti tujuan saya masukin ke S1 ini udah tercapai, alhamdulillah. Bukan hafalannya ya, karena Fatimah juga sering nggak naik level, Bun. Aduh, level berapa tuh? Nggak naik level 3 kali. Saya bilang sama Fatimah, sekali nggak naik level, oke. 2 kali nggak naik level, oke. 3 kali naik level itu namanya males kata. Nah, mulailah kita ngereok ya kan. Nah, jadi mulailah ngereok segala macam. Alhamdulillah teh on the track lagi. Jadi betul-betul golden period. Sekarang yang ayah bunda anak masukin anaknya ke SAQ umur berapa? 4 tahun? 8? 10? 3 ada 8 ada 10. Oke. Berarti sama aja pasti ya, ini kan satu rumah. Yang 3 tahun mantep Bun. Lanjutkan. 8 dan 10 gas terus Bun ya. Jangan kasih kendor pokoknya. Ngaji terus. Oke ya, jadi ini kenapa makanya penting sekali mengamalkan Al-Quran kepada anak-anak, karena sudah teruji ya. Next Ustaz. Nah, ini ada kelompok otak beta, alfa, theta, dan delta. Tadi yang saya sampaikan ya tadi ya. Alfa, kondisi terjaga, waspada tapi santai. Aktivitasnya yang mereka bisa kerjakan adalah memecahkan masalah, menulis, dan belajar ideal. Oleh karenanya sebelum sekolah kalau bisa ngaji dulu supaya gelombang otaknya ini tercipta ya, terkondisikan neuron-neuronnya supaya siap menuju ke gelombang otak alfa. Karena yang menimbulkan untuk bisa siap belajar tadi apa? Musik keras? Enggak. Musik pelan? Enggak. Istirahat tidur? Enggak juga. Tapi apa? Ngaji, baca Quran, dengerin Quran. Minimal di jalan murotalan. Minimal. Kalau yang naik mobil minimal murotalan. Kalau yang naik motor minimal bapaknya sambil boncengin. Coba Kak, murojaah yang tadi. Alhamdulillah. Sambil ngaji. Jadi bisa. Jadi jangan bilang, Bun mah enak naik mobil dengerin murotal. Saya kan naik motor Bun. Ngaji bapaknya. Ayahnya ngaji. Anak yang mendengarkan, mengikuti murojaah bersama.
Oke. Ya, ini udah nanti boleh dibaca sendiri, boleh skip Ustaz. Ini juga boleh. Oke. Sekarang saya minta tolong bantuin saya baca. Bunda yang berdiri itu di belakang supaya jangan ngantuk. The importance of introducing the Quran in young age of the golden period. Pentingnya mengenalkan Al-Quran di usia dini. Silakan Bunda. Sampai sini aja nih, sampai menyembuhkan penyakit. Menurut Dr. Al-Khalid, melalui penelitian yang panjang dan serius di klinik satu di Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, seorang Muslim, baik mereka yang berbahasa Arab maupun bukan, dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat besar, penurunan depresi, kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa, menangkal berbagai macam penyakit, merupakan pengaruh umum yang dirasakan orang-orang yang menjadi objek penelitiannya. Penemuan sang dokter ahli jiwa ini tidak serampangan. Penelitiannya ditunjang dengan bantuan peralatan elektronik terbaru untuk mendeteksi tekanan darah, detak jantung, ketahanan otot, dan ketahanan kulit terhadap aliran listrik. Dari hasil uji cobanya, ia berkesimpulan bahwa bacaan Al-Quran berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit. Nah, mantap nggak? Mantap banget. Ya, next slide Ustaz. Satu lagi saya minta ayah. Ayah yang lagi mangku anaknya. Nah, boleh ayah. Kemudian dari Dr. Al-Khalid ini diperkuat oleh penelitian lainnya yang dilakukan oleh dokter yang berbeda. Laporan sebuah penelitian yang disampaikan dalam konferensi kedokteran Islam Amerika Utara pada tahun 1984 disebutkan Al-Quran terbukti mampu mendatangkan kehilangan sampai 97% bagi mereka yang mendengarkannya. Kesimpulan hasil uji coba tersebut diperkuat lagi oleh penelitian Muhammad Salim yang dipublikasikan Universitas Boston. Objek penelitiannya terhadap 5 orang sukarelawan yang terdiri dari 3 pria, 2 wanita. Kelima orang tersebut sama sekali tidak mengerti bahasa Arab dan mereka pun tidak diberitahu bahwa yang akan didengarkannya adalah Al-Quran. Boleh lanjut. Nah, selanjutnya ayah yang pakai kacamata sebelahnya. Silakan. Enggak, ayah. Penelitian yang dilakukan sebanyak 210 kali ini terbagi yakni membacakan Al-Quran dengan takdim dan membacakan bahasa Arab yang bukan dari Al-Quran. Kesimpulannya, responden mendapatkan ketenangan sampai 65% ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dan mendapatkan ketenangan hanya 35% ketika mendengarkan bahasa Arab yang bukan dari Al-Quran. Al-Quran memberikan pengaruh besar jika diperdengarkan kepada bayi. Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Nur Hayati dari Malaysia dalam seminar konseling dan psikoterapi Islam di Malaysia pada tahun 1990. Menurut penelitiannya, bayi yang berusia 48 jam yang kepadanya diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran dari tipe tape recorder menunjukkan respon tersenyum dan menjadi lebih tenang. Sungguh Al-Quran sungguh suatu kebahagiaan dan merupakan kenikmatan yang besar ketika memiliki Al-Quran. Selain menjadi ibadah dalam membacanya, bacaannya memberikan pengaruh besar bagi kehidupan jasmani dan rohani kita. Jika mendengarkan musik klasik dapat mempengaruhi kecerdasan intelektual, IQ, dan kecerdasan emosi EQ seseorang. Bacaan Al-Quran lebih dari itu. Selain mempengaruhi IQ dan EQ, bacaan Al-Quran mempengaruhi kecerdasan spiritual SQ. Jadi ada 3 kecerdasan yang akan dikuasai oleh anak. IQ, EQ, dan SQ ketika mereka dekat dengan Al-Quran. Ya, kalau yang punya cita-cita anaknya masuk SHQ untuk menjadi seorang hafiz, alhamdulillah, saya doakan insya Allah semoga tercapai. Tapi itu semua juga seperti kata Ustadz ini ya, kepala sekolah tadi bilang bahwa kita atau SHQ ini bukan laundryan, bukan tukang jahit gitu. Jadi ibunya, ayahnya juga harus turut support ya.
Ayah bisa mensupport dalam hal misalnya komunikasi, kamu hafalannya udah sampai di mana, ayo murojaah sama ayah misalnya, ya. Jadi jangan ibunya terus, karena kepala sekolah dalam rumah tangga, kepala sekolahnya siapa? Ayah. Gurunya siapa? Ibu. Berarti yang punya tanggung jawab terhadap program sekolah siapa? Ayah. Nah, ingat, saat ini Indonesia menjadi salah satu negara terbesar yang menjadi fatherless country. Fatherless. Ada tapi nggak ada, dibilang nggak ada tapi ada. That is so sad. Kalau saya dari dulu prinsipnya cuma sederhana, bikinnya berdua, ngurusnya berdua. Saya nggak ngerti fatherless. Tapi yang saya paham, kita bikin berdua, kita urus berdua. Urusan hafal, urusan sekolah, urusan pendidikan, itu semua harus dua belah pihak yang duduk bersama. Ya, itu aja sih dari saya. Untuk datang ke SHQ misalnya, kesulitan dari SHQ apa coba Ustaz? Boleh di-sharing sekarang? Datang nggak terima raport, ayah bundanya suka datang nggak? Sebagian. Ini dia curhat dari kepala sekolah. Sebagian hatunya datang. Ya, jangan anggap ini tidak penting, karena justru kalau anak udah dekat sama Quran, Bu, insya Allah semuanya akan dengan mudah didapat. Dua-duanya anak saya bisa baca Latin dan bisa baca Quran itu di umur yang sama 6 tahun. Ya, 6 tahun. Kemudian bisa hatam Quran, hatam tilawah ya, bukan hatam hafalan juz ya. Tilawahnya itu hatamnya umur 7 tahun dua-duanya. Sama 7 tahun. Mudah? Tidak, saya tidak bilang mudah, susah. Tapi insya Allah dengan istiqomah dan kerjasama yang baik antara ayah, bunda, dan SHQ, insya Allah bisa menjadi hal yang baik. Ya, next Ustaz. Nah, ini dia potensi yang didukung oleh menghafal Quran, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, mengembangkan kemampuan kognitif, membangun karakter positif, dan memperoleh berkah. Kalau anak yang pintar, kira-kira udah pasti hafal Quran nggak? Iya apa enggak? Belum tentu. Kalau anak yang hafal Quran kira-kira pasti pintar nggak? Pasti. Insya Allah Allah kasih kepastian, pasti pintar. Kenapa? Perlu disiplin yang tinggi. Ya. Menghafal itu bukan cuma yang mudah, menghafal itu mudah. Yang sulit apa? Mempertahankan hafalannya. Itu yang sangat sulit. Makanya suara saya habis begini. Bukan saya yang hafal Quran. Anak saya belum hafal Quran. Saya tanya udah sampai di mana? Coba sekarang murojaah sama mama, nggak mau sama saya karena pasti berakhir dengan tangisan. Tapi dia memilih untuk murojaah bersama adiknya, bersama neneknya, karena tidak berakhir dengan cubitan dan tangisan. Betul? Cocok ya nanti. Oke. Makanya saya bingung ustazah di S1 tuh ya Bu ya. Aduh, nggak tahu saya bisa sabarnya gimana. Itu sabar banget kan? Saya tuh kalau saya setiap hari, anak saya biasanya sekarang reguler sore. Ya, dari jam 3 sore sampai jam 6. Saya kebetulan mau pengangguran ya, ibu rumah tangga. Sama ya Bu ya, ibu rumah tangga. Jadi, tapi saya pengen lihat dong, ini anak saya kalau nggak ditungguin, yang kecil itu Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Yang kecil itu kan kebetulan ini rumah ya, bentuknya rumah tangga. Wah, itu kalau udah lihat tangga tuh, karena di rumah nggak ada tangga, agak norak jadinya. Begitu lihat tangga langsung, wah, bolak-balik. Dan saya harus mengawasi, kenapa? Karena ustazahnya kan juga ngawasi sekarang teman-teman ya kan. Itu ustazah cuma bilang, Maisun, Solihah, nangannya nak ya, sini saya sama ustazah. Kalau kita udah ini tangan udah gatel pengen main begitu. Masya Allah. Jadi ibaratnya kesabaran ustazah ini di SHQ dan ustaznya juga. Ustaznya itu kalau ada anak laki yang berantem di halakohnya, saya sebelahnya lagi sholat asar. Ya Allah, itu kalau saya yang jadi gurunya, habis lah itu sudah halakoh itu sudah habis sudah selesai.
Ini Ustaz Fadel, Masya Allah. Astagfirullahaladzim, anak soleh, jangan nak ya. Itu ada yang lagi sholat, ada bunda lagi sholat. Ayo, turun duduk sini. Astagfirullah. Itu dia bergelaritan di ini apa namanya nih? Hijab ini ya. Dia bergelaritan di atas itu yang satu. Yang satunya lagi jungkir balik lagi koprol. Allahu Akbar. Ya Allah. Aduh, udah saya segera akhirnya saya sholat asar jadi nggak khusyuk karena khawatir mengganggu kelasnya. Bukan anak yang mengganggu saya takut mengganggu Ustaz Fadel gitu. Jadi malah ayah dan bunda ini udah jaminan surga semua nih, kafling-kaflingnya deh, Masya Allah, tabarakallah. Yang sabar ya Ustaz ya, jaminannya surga Ustazah. Saya guru dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Saya guru baru 10 tahun ya. Saya angkat tangan, melambaikan kepada kamera, nggak kuat. Makin tua semakin gak kuat. Next. Nah, tapi jangan lupa kecerdasan adalah aspek multidimensional. Artinya apa? Ada faktor lingkungan dan pendidikan. Kemudian ada apa lagi? Selain ini juga orang tua juga harus sadar bahwa kecerdasan anak itu ada berapa sekarang kecerdasan ini apa namanya? Kalau ada berapa tuh? 10 atau 8 sekarang? Multiple intelligence 8 atau 10? Saya tahu saya nomor 8 ya ayah ya, 8 ya. Ada kinestetik, ada intrapersonal, ada interpersonal, ada apa lagi tuh. Nanti kita pembahasannya lain lagi ya. Jadi artinya lingkungan dan pendidikan itu juga penting ya. Alhamdulillah kita udah ketemu di SHQ, berarti punya lingkungan pendidikan yang luar biasa. Sekali lagi, menghafal bukan tujuan utama, perlu diingat. Jadi jangan cuma sekedar ayo apalannya. Nah, kalau bisa sesekali di rumah kita ajak berkomunikasi. Sekarang sudah masuk hafalannya surat apa sayang? Misalnya surat apa ya, kalau si Fatimah itu juz 10 itu surat apa ya Ustaz? Ada surat apa itu juz 10? Atau ya, saya ajak dia untuk buka Al-Quran yang ada artinya. Apa itu artinya surat At-Taubah? Saya yakin juga Ustazah juga sudah melakukan itu di sekolah, di Hafiz ya. Tapi saya ajak diskusi lagi. Apa yang Allah mau dari kita dalam surat ini? Apalagi aku udah besar ya, udah 12 tahun. Jadi sudah kita bisa ajak komunikasi. Jadi itu bisa untuk mengeksplor kemampuan anak. Jadi jangan cuma sekedar menghafal seperti kaset, tetapi juga bisa mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan di SHQ juga ada itu juga ya, ada apa namanya, sirah nabawinya juga ada, kemudian juga ada fikih juga ada ya Ustaz ya. Nah, jadi insya Allah udah lengkap nih, insya Allah ya. Jadi jangan lupa tujuan utamanya menghafal Al-Quran adalah untuk memahami, mengamalkan dan menyebarkan nilai-nilainya. Jadi jangan cuma fokus dengan hafalan aja. Oke, next slide Ustaz. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan di rumah? So, coba direnungkan, saya kasih waktu 2 detik atau 2 detik, 1 menit. Apa yang bisa lakukan di rumah? Tulis di kertasnya. Saya akan 1, 2, 3, 4 untuk diterapkan di rumah. Ayo. Jadi jangan menguap ilmunya. Saya akan apa di rumah untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Jangan sampai 3 lembar ya ayah dan bunda. Kasihan Ustaz Hendra. Udah? Wah, banyak nih kayaknya. Alhamdulillah. Yang sudah saya lakukan di rumah, 1, tidak ada TV, tidak ada gadget Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu mereka boleh bermain dengan tablet, menyetel YouTube dengan pengawasan. Itu pun hanya maksimal sampai jam 6 sore maghrib, tapi itu juga nggak terus-terusan. Itu yang sudah saya lakukan.
Yang kedua itu tadi, kalau mau reward, mau apa yang mereka inginkan, hadiah, mereka harus tasmi dulu. Jadi pokoknya kalau tasmi boncos saja berarti, tapi nggak apa-apa. Iya boncos, karena kalau bareng tasminya berarti 2. Nah, kalau kan targetnya kan kalau 1 lembar halaman per halaman sehari, 1 juz kan 12 halaman kan, berarti kan 20 halaman ya, 20 halaman berarti kan paling nggak sebulan kan ya. Kalau dia lancar berarti sebulan dia udah bisa tasmi dong. Nah, kebayang nggak 1 semester kan berarti 6 bulan. Nah, tapi alhamdulillah saya diminta sih nggak susah, alhamdulillah. Masya Allah, tahu dia nggak bakal dikasih juga soalnya. Ya, saya mau share dulu dari mana yang nulis? Ustaz, ayah yang pakai kupluk itu, apa yang akan Ustaz ayah lakukan di rumah untuk bisa mencapai hasil yang maksimal? Pakai mic dulu ayah, oke sip. Bekerja sama dengan istri untuk mendidik anak lebih maksimal. Oke. Contohnya caranya kumaha? Tidak mengatur waktu belajarnya, tidak mengasih HP, tempat mainnya, kita atur gitu. Bagus. Satu lagi. Masa cuma 1? Tadi lama nulisnya. Satu lagi. Lihat aja ya Bu Revi. Satu lagi. Pikir. Satu lagi. Putranya berapa ayah yang ada di S1? Tuh, 2 lagi. Oh yang di S1 1, yang lagi kapan kali masukin? Ngomongnya belum gini. Umur berapa putranya kecil? 4 tahun. Oh udah bisa. Insya Allah masuk ke S1 ngomongnya langsung lancar. Coba, beneran, cobain ya. Nanti daftar. Oke, terima kasih ayah. Ya, bekerja sama. Intinya bekerja sama ayah dan bunda. Harus ada komunikasi yang baik. Dan juga berkomunikasi dengan ustadzahnya. Jangan ustadzahnya WA. Coba dilihat ya grup ustadzahnya. Ustadzahnya WA, baca. Jujur. Jadi awalnya. Dikit yang komen. Berarti nggak dibaca. Harus dibaca. Saya saking rajinnya baca, yang komen saya doang, yang baru saya doang, ya Allah siap banget usahanya. Jangan, harus dibalas. Kenapa? Mereka butuh effort untuk bisa mengirimkan laporan kepada ayah dan bunda. Memang itu sudah tanggung jawab mereka. Saya di sini bukan belain mereka karena anak saya lama dia sakit, bukan. Tapi itu bagian adab yang saya ajarkan kepada anak saya. Ada orang, WA itu apa? WA itu apa WA? Menyampaikan message kan, menyampaikan informasi. Hanya saja tidak secara langsung, tetapi secara elektronik. Kalau ada orang ngomong, harus kita apain? Kita dengarkan, kita tanggapi. Apa mintanya apa? Laporannya apa? Paling tidak, na'am ustazah, syukron. Senang ustazahnya. Oh ada yang baca. Makanya saya 10 menit, 20 menit. Gila gue doang kali pengangguran dia. Ya udah deh. Jazakallahu khairan ustazah. Nanti akan saya perhatikan lagi setoran hafalannya. Baik bunda. Padahal ya pagi sore biasanya ketemu lagi sama ustazahnya. Saya memang tidak pernah datang terima rapor untuk berkonsultasi karena setiap habis maghrib ustazahnya udah saya tongkrongin. Bosan kali itu ustazahnya terlambat. Tapi nggak apa-apa, demi anak saya maju hafalannya. Ya, oke, next. Habis ya? Coba. Ini anak-anak saya bisa foto sama Ustadz Bahtiar Nasir, seneng banget. Ini waktu di Megamendung. Anak saya ada beberapa anak dari SAK Tebet diminta untuk mengaji di Megamendung pada saat kayaknya itu Agustusan betul ya. Oh masya Allah saya merinding
datang ke sana lihat santri-santri di sana, ya Allah, mudah-mudahan anak-anak saya bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ada satu tulisan Ustadz Bahtiar Nasir di Tebet yang saya foto dan saya selalu ingatkan kepada anak-anak bahwa anak-anak juara ya. Ustadz Bahtiar Nasir nulis tuh, anak kalian adalah anak-anak juara, anak-anak yang pandai dan bisa mencapai dunia dan akhirat. Masya Allah, itu saya foto, saya tunjukin ke anak-anak. Ya, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa menjadi qurrata a'yun buat kedua orang tuanya. Mudah-mudahan ilmu dan pengalaman yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk ayah dan bunda. Terima kasih sekali lagi semuanya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.